Unjuk rasa yang diwarnai kericuhan pada Kamis malam menyisakan duka dengan tewasnya sopir ojek online akibat terlindas kendaraan taktis aparat. Namun di balik itu ada sejumlah tuntutan masyarakat yang ingin didengar oleh pemerintah. Lalu bagaimanakah DPR RI menjawab tuntutan para peserta aksi unjuk rasa Kamis kemarin? Kita bahas langsung bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bang Doli, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik, Saya alhamdulillah. koreksi, saya udah nggak ketua komisi 2 lagi, Mas. Ya, komisi berapa Bang? Anggota komisi 2. Anggota komisi Pimpinannya 2. di Balek. Baik. Bang Doli, supaya isu ini tidak bergeser dari kemarin banyak tuntutan ya, termasuk aksi demo buruh, kemudian demo mahasiswa. Kita ingin tanya saja, isu-isu buruh itu sebenarnya kemarin menjadi topik utama di aksi demonstrasi kemarin. Agenda utama aksi unjuk rasa ribuan buruh Kamis kemarin itu isu buruh begitu ya. Mereka mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10%. DPR apakah sempat membahas ini dan bagaimana tanggapannya, Bang Doli? Pertama, saya kira kita semua, termasuk saya atas nama pribadi, mengucapkan atau menyampaikan rasa bela sungkawa ya atas berpulangnya saudara Afan Kurniawan itu yang menjadi korban tadi malam. Tentu kita semuanya tidak menginginkan kejadian itu, dan ini menurut saya pelajaran lah buat kita semua ya, bahwa memang seharusnya tidak ada yang salah dalam penyampaian aspirasi setiap anggota masyarakat kepada wakil-wakilnya di DPR, tetapi juga pada saat yang sama tentu kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan tertib, seperti itu ya. Dan ini tentu akan menjadi evaluasi kita semua. Apalagi tadi pagi kita sudah mendengarkan pidato Presiden yang meminta kepada kita semua untuk menahan diri, tidak terpancing, kita tahan semua situasi agar tetap kondusif sambil kita nanti mengikuti proses pengusutan tuntas ya. Pak Presiden juga berjanji untuk mengusut tuntas kejadian tadi malam sampai meninggalnya almarhum Afan itu. Nah, kemudian soal aspirasi yang disampaikan kemarin ya, tentu saya memberikan penghormatan, apresiasi kepada siapa saja seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai keinginan, aspirasi, penyampaian kepentingan untuk menyampaikannya dengan kepada siapa, dengan cara apa saja, apakah melalui media, melalui secara langsung, sampaikan ke DPR. Kita tentu semuanya menghargai itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kawan-kawan buruh kita kemarin ya. Saya kira tidak ada yang salah apa yang mereka sampaikan. Tuntutan mereka juga tidak ada yang salah. Yang namanya menyampaikan aspirasi, keinginan, tuntutan sebagai rakyat yang berdaulat, saya kira tidak ada yang keliru di sana gitu. Nah, soal nanti kemudian tindak lanjutnya, tentu kan aspirasi itu baru disampaikan kemarin. Tentu kami akan menjadikan itu perhatian ya. Tadi pada saat-saat rapat-rapat di DPR terkait dengan masalah itu. Kan kami sudah dibagi menjadi komisi-komisi, terus kemudian ada mitra-mitra kerjanya di pemerintah ya. Nah, tentu nanti akan kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu buruh yang kemarin. Oke, Bang Doli, ada beberapa tuntutan dari isu-isu buruh ini ya. Di antaranya tadi menaikkan upah minimum, kemudian juga menolak PHK, penghapusan outsourcing dan segala macam begitu. Tuntutan ini sebenarnya terjadi setiap tahun, apalagi di hari buruh setiap Mei begitu ya. Lalu mengapa aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa ini terus berulang? Apakah selama ini anggota Dewan di DPR RI sempat membahas ini? Kenapa sampai tidak ada perubahan sehingga masih banyak tuntutan dari kaum buruh? Kira-kira apa yang terjadi di anggota Dewan, Bang Doli? Iya, tentu kan kebijakan terakhir terhadap kenaikan upah, terus kemudian kebijakan menghilangkan outsourcing dan segala macam itu adalah keputusan pemerintah ya. Kami sebagai mitra pemerintah di DPR tentu selalu mendiskusikan ya bagaimana sebetulnya seluruh warga Indonesia ini semakin hari semakin sejahtera, termasuk PNS, termasuk tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, dan juga teman-teman buruh atau pekerja. Tidak ada saya kira pemerintah yang tidak menginginkan rakyatnya sejahtera. Itu menjadi tanggung jawab yang utama buat pemerintah termasuk kami di DPR. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kenapa setiap saat ya
kalau misalnya disebutkan apa namanya, tuntutan itu terus terjadi karena tidak ada kenaikan, ya dari dulu saya kira kita situasinya sudah lebih baik ya dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Juga termasuk upah-upah minimum kita. Terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu saya kira ada kenaikan. Nah, persoalannya apakah kenaikan itu sudah cukup menjawab persoalan tantangan kehidupan masyarakat di bawah termasuk buruh? Ya, itu relatif. Mungkin saja bisa belum cukup. Apalagi mungkin memang saat ini situasi ekonomi kita kan eh, apa namanya, masih banyak PR yang harus kita kerjakan gitu. Jadi dengan situasi ekonomi yang mungkin relatif agak berat, ya dengan upah minimum yang mereka dapatkan sekarang itu dirasakan tidak cukup untuk mereka buat survive, makanya mereka menuntut kembali. Nah, tetapi yakinlah aspirasi itu pasti akan kami eh, terima ya, dan kami akan sampaikan, akan kami perjuangkan, akan kami diskusikan dengan pemerintah. Kalau memang memungkinkan situasi fiskal dan kemudian situasi ekonomi pemerintahan kita, negara kita bagus, ya, saya kira tidak ada alasan sebenarnya kalau kemudian tuntutan itu bisa dijawab gitu. Selama memang pertimbangan dari segala aspek itu terpenuhi, kira-kira begitu. Ya, ya. Bang Doli, kemarin aksi demonstrasi sempat diambil alih oleh kelompok mahasiswa ya pada Kamis siang sampai malam begitu. Salah satu yang mereka tuntut adalah tolong batalkan kebijakan pemerintah mengenai tunjangan dan fasilitas mewah terhadap anggota dewan. Apakah DPR RI akan mempertimbangkan hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat kita memang sebagian besar sangat lesu begitu ya di beberapa wilayah, bahkan angka kemiskinan masih cukup tinggi. Apakah DPR RI sudah sempat membahas ini, karena banyak sekali komen negatif di masyarakat ya tentang anggota dewan meminta ada tunjangan beras yang ditambah, ada tunjangan rumah yang ditambah. Apakah DPR RI akan membahas ini lebih intens lagi ke depannya atau seperti apa Bang Doli? Iya, pertama kalau dikaitkan dengan soal di pertanyaan ke DPR, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf ya. Kalau selama ini ada di antara kami itu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mungkin kurang bisa diterima oleh masyarakat luas, ada sikap, perilaku, tindak tanduk kami yang kurang berkenan di mata masyarakat. Saya sekali lagi atas nama teman-teman menyampaikan permohonan maaf. Tentu ini menjadi koreksi kami ke depan sebagai wakil dari rakyat, wakil dari Bapak Ibu sekalian untuk menjaga apa namanya, kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu masyarakat rakyat Indonesia sekalian gitu. Dan kami tentu akan berjanji bersungguh-sungguh untuk menjadi wakil rakyat yang fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah, soal fasilitas ya, pertama kan sudah dijelaskan oleh pimpinan, juga bisa diakses kepada Sekretariat Jenderal bahwa memang tidak ada kenaikan gaji. Nah, soal yang kemarin menjadi pemicu perdebatan ya di dalam masyarakat itu kan soal tunjangan rumah. Ya, tunjangan rumah itu kemarin dijelaskan bahwa selama ini anggota DPR itu punya rumah dinas, sudah berperiode-periode. Tetapi untuk periode yang sekarang ini 2024-2029 itu rumah dinasnya yang memang itu adalah hak kepemilikan sekretariat Kementerian Keuangan itu dikembalikan ya kepada negara. Jadi anggota DPR RI sekarang tidak punya rumah dinas seperti periode yang kemarin. Nah, atas dasar itu pemerintah kemudian memberikan kompensasi untuk mencari rumah, ya diasumsikan untuk mengontrak rumah, terutama bagi Bapak Ibu anggota DPR yang mungkin baru pertama jadi anggota DPR, yang selama ini juga tinggalnya di daerah, domisilinya di daerah, untuk kemudian mencari itu. Dan kemudian sudah dijelaskan tunjangan perumahan itu cuma hanya berlaku 1 tahun sampai Oktober 2025. Jadi sebenarnya bukan sudah diperbincangkan, sudah diambil keputusan dan juga disampaikan ke publik. Tunjangan perumahan yang tadi mendapatkan sorotan dari masyarakat itu sudah ditiadakan nanti sejak bulan November yang akan datang. Karena memang itu diberlakukan untuk 1 tahun saja untuk mengontrak rumah 6 tahun. Ya. Nah, jadi dan kemudian saya ingin juga menjelaskan bahwa selama ini pun sebetulnya
fasilitas termasuk gaji yang diterima oleh anggota DPR itu setahu saya ya sebetulnya tidak juga untuk dipergunakan untuk mewah-mewah, tapi karena selama ini kan juga kami punya tugas tanggung jawab. Kalaupun misalnya punya rumah itu ya, rumah itu juga selalu ditempatkan oleh banyak anggota masyarakat yang sering datang. Misalnya kalau kami punya konstituen di daerah yang jauh ya, di luar Pulau Jawa, misalnya kalau di Jakarta, ya tentu selalu kami tempatkan untuk menerima bahkan menginap di tempat kami tinggal rumah dinas itu dulu dan rumah sekarang yang sedang kita kontrak itu. Jadi sebetulnya semuanya kami berupaya ya, kami berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana untuk selalu bisa dekat mendengarkan setiap hari aspirasi, kritik, saran, masukan yang disampaikan kepada rakyat dan selalu orientasi kami adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Iya. Bang Doli, memang tunjangan rumah 50 juta rupiah ini yang per bulan ini juga bikin warga Indonesia panas begitu ya, meski diterima hanya pada Oktober 2024 dan akan berakhir sampai Oktober 2000.